Luar Sebetulnya biasa. kalau masalah hasil di burung itu Pak 1001. Iya gitu Jadi 1000 orang yang rugi, satu orang yang hasil. Hasil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Tetap bersama saya Cakorit dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kali ini saya hadir seorang tamu yang luar biasa, dan beliau adalah salah satu mantan Panwascam yang dulu sangat luar biasa dalam melakukan proses pengawasan, pencegahan dan penindakan, walau sebenarnya beliau adalah merupakan koordinator divisi pengawasan di Panwascam, ya masih Panwascam Keraksan Kabupaten Probolinggo, sahabat Bawaslu. Dan beliau kami undang di sini ya dalam rangka sharing pengalaman tentang banyak hal. Salah satu adalah yang menarik, sahabat Bawaslu, yaitu tentang burung berkicau. Karena di Kabupaten Probolinggo terkait dengan lomba burung berkicau ini sangat diminati sekali, banyak diminati. Oleh karena itu, kita berbicara burung dan pengawasan. Nah, ini temanya ya, judulnya burung dan pengawasan, sahabat Bawaslu. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rocky. Iya. Nama lengkap? Nama lengkap saya Rocky Suhartoni. Rocky Suhartoni. Dan bagaimana giatnya sekarang di sekolah nih? Kalau di sekolahan sekarang masih persiapan penerimaan siswa baru. Oh iya, persiapan. Dan Mas Rocky di samping sebagai pengajar juga sebagai panitia penerima ya. Panitia Menerima siswa baru itu. Siswa baru. Luar biasa. Di lembaga apa? Di SMK Negeri 2 Keraksan. SMK Negeri 2 Keraksan. Luar biasa. Banyak siswa barunya banyak ya. Alhamdulillah. Menerima. Dan Alhamdulillah. ngomong-ngomong, saya dengar informasi besok ada tes ya. Tes apa itu? Iya. Hari Senin besok ini pengembalian berkas sekaligus tes verifikasi kesehatan. Oke. Jadi yang tinde, tato itu Nggak boleh itu ya? nggak boleh. Nah, luar biasa. Jadi tendek, tato, semua Tendek, kemudian dicek Iya. kesehatan luar Kesehatan dalam. luar dalam. Termasuk juga tes ini COVID. Enggak. Covid enggak. Karena sudah secara umum itu ya. Tapi ini tes kesehatan khusus untuk masuk ke sekolah SMK Nggih. 2 SMK 2. Negeri Keraksan. Luar biasa. Kembali ke hal yang ingin saya gali dari Mas Rocky terkait dengan kecintaan Mas Rocky terhadap burung berkicau ini. Gimana ceritanya ini? Sebetulnya gini. Saya itu tidak suka burung sebetulnya, Pak. Awalnya? Awalnya saya tidak suka burung. Lantas ada pandemi Covid ini. Oh gitu. Ya, semua aktivitas mengajar maupun pekerjaan dinas luar itu macet total. Sudah nyaris macet ya. Macet total. Akhirnya saya iseng-iseng punya burung lebet, punya tetangga itu saya bawa. Saya rawat, dijemur, dibersihkan kotorannya, dikasih obat-obatan. Dari situ saya mulai senang dengan burung. Jadi awalnya burung lovebird, istilahnya kan bahasa Inggrisnya itu lovebird ya. Lovebird kalau di Probolinggo kan, kalau di Indonesia menjadi lebet. Ya. Iya. Burung lebet. Dan lebet itu awalnya milik tetangga. Milik tetangga. Terus apa dibeli atau diminta untuk dirawat? Cuman saya ini biar saya rawat. Cuman gitu. hanya sebatas merawat burung saja. Itu dari situ. Kenapa kok dibolehin, Mas, sama tetangga itu? Karena memang lebet ini kan sudah harganya sudah turun down. Iya. Ya. Kalau dulu mahal ya. Mahal. Oh, jadi dibiarkan aja lah, sudah rawat. Saya sudah ini kan gitu, sudah capek mungkin ke tetangga lalu sampai rawat. Nah, dari merawat itu kemudian merawat burung itu saya menyukai burung yang lain sudah, Pak. Yang gitu. sampai saat ini
saya senangi sebetulnya. Gitu ya. Ya, burungnya kecil, bukan lebet. Oh, bukan lebet. Bukan. Tetapi leci atau Namanya pleci. kacamata ya. Burung Kalau kacamata. burung bahasa Maduranya itu orang Madura bilang laola katanya, Pak. Oh, burung manuola. Sahabat Bawaslu. Pleci, burung kacamata. Iya, burung kacamata. Kalau bahasa nasionalnya itu apa ya? Burung apa ya? Pleci itu ya. Pleci, kalau bahasa internasionalnya mungkin Jesterop itu, Pak. Jesterop. Iya. Terus gimana itu? Setelah ya apakah perawatannya sama dengan lovebird tadi atau Jauh, Pak. Jauh 180 derajat. maksudnya lebih gampang? Perawatannya lebih susah. Oh, justru lebih susah. Ya, lebih makan biaya. Oh gitu. Iya. Terus gimana? Ya di samping perawatannya juga kemudian tentunya ya hasil yang didapat, walaupun hasil ini bukan hanya hasil materi Mas Rocky ya tentunya ya, tetapi hasil rasa. Ya. Yang luar biasa. Sebetulnya kalau masalah hasil di burung itu, Pak, 1001. Iya gitu. Jadi 1000 orang yang rugi, 1 orang yang hasil. Ya. Kalau untuk perawatannya kita memakai obat yang pertama. Selain perawatan harian dengan cara diumbar atau dijemur, di obat yang utama. Obat apa itu maksudnya? Obat doping maksudnya, Pak. Kalau istilahnya itu doping. Oh iya. Gitu. Dan itu dijual ya di Dijual di toko-toko, di toko, di online banyak. online shop ya. Dan hasil dari perawatan itu apa yang didapat? Saya tidak mau tanya hasil ini ya. Ya, materinya. Materinya enggak, Ya. hasil mungkin dari rasa atau mungkin pernah juara. Nah, itu. Saya dulu pernah beli burung harganya 150.000. Burung pleci itu. Pleci itu, 150.000. Itu saya rawat selama 3 bulan. Dan pertama kalinya juga saya ikut gantangan. Apa itu gantangan? Gantangan ini tempat untuk lomba burung. Oh, Gitu. iya. Jadi pertama kalinya punya burung itu saya ikut juga itu, alhamdulillah langsung masuk nomor Nominasi. 1, nominasi 1. Maksudnya masuk nominasi 1, nominasi atau sudah juara juara 1? satu. Oh, sudah juara Iya, 1. betul. Waduh, baru pertama kali ikut. Baru pertama kali ikut. Tahun Dan berapa itu, Mas? tahun 2020 ini, Oh. bulan 5 kalau udah. Oh, bulan 5. Iya. Terus gimana itu? Ada yang tanya, burung ini belinya berapa? Saya bilang 150. Terus? Saya ngomong apa adanya memang. Iya. Nggak nambahin, nggak ngurangi. Terus orang Python sendiri bilang, saya berani 750. Waduh, langsung ditawar 750 dari 150. Iya. Itu gara-gara dapat Memang juara dapat nomor 1. 1. Mungkin burungnya dia beli posisi harga mahal, dikalahkan oleh Harga yang murah. Betul. Dari mana sebenarnya, Mas? Bisa juara itu kan tadi tidak menjamin bahwa harga burung yang mahal tetap bisa Betul. dikalahkan, Iya. tetap bisa mengalahkan yang murah. Ternyata enggak, bahkan yang murah saja ternyata bisa Iya. juara. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena apa? Bisa juara lah prosesnya Mas Rocky merawat. Itu habis subuhan saya keluarkan burungnya, saya umumkan di luar tanpa air minum dan furnya atau pakannya itu. Maksudnya dikosongi air minumnya. Semuanya dikosongkan. Oh, dikosongin Jadi dulu. hanya isi burung saja. Oh gitu ya. Itu saya embun-embunkan. Setelah itu sampai siang baru saya ambil. Siang itu jam 1 atau jam 2. Oh, gitu jadi ya? memang betul-betul ekstra. Baru setelah itu diisi minum Iya, sama makannya. sama makannya dengan ekstra pudingnya. Jadi benar-benar perawatan ekstra, Mas Rocky ya. Luar biasa ya. Jadi harga yang hanya 150 dan bahkan bisa-bisa yang di atas 1 juta ya, Mas ya. Kalau lebih bisa Banyak lebih. yang Bisa lebih ya. lebih banyak yang di atas 20. Itu 10. kenapa, Mas, kok sampai 20 juta, 10 juta itu kenapa? Ya memang burungnya mungil, Ah, tapi power dan lagunya yang dibawa oleh burung itu yang bikin mahal. jadi kita lihat dari kekuatan suara dan nada yang Iya. dikeluarkan dari kicauan burung Iya. itu ya. Wah, saya baru tahu. Soalnya saya sebenarnya punya juga di rumah, Iya. cuman burung kutut dua ya, tidak inilah. Yang penting
di rumah ada burung itu, kemudian bunyi, kasih makan tiap hari, tidak dirawat secara ekstra biasa. Jadi saya baru tahu kalau burung dirawat secara ekstra, benar-benar apa ya istimewa atau konsisten ya, maka akan menghasilkan luar biasa kualitas dari burung itu ya. Dan berapa kali juara Mas dari awal kan 1 tahun ya, sampai sekarang? Sampai sekarang ini alhamdulillah, kalau untuk trofinya Pak itu tidak dihitung sudah nggak gitu. Lebih dari 10 lebih Pak. Kalau 50 lebih. 50? Iya lebih. Waduh, berarti kira-kira dalam 1 bulan itu ada berapa kali perlombaan? 1 minggu itu kita lambernya 1 kali. Oh, 1 kali. Ya, untuk chapter PCMI Kabupaten Probolinggo. Kalau untuk EO lain kita 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Seperti BNR atau RI. Dan ini apakah lomba yang diikuti oleh Mas Rocky itu hanya di lingkup Kabupaten Probolinggo atau sampai keluar daerah? Sementara masih di Lumajang kalau di luar kota. Oh, Lumajang luar kota ya situ ya. Di kota Probolinggo dan di Lumajang saja. Kalau di mana? Kediri, Malang masih belum ikut ya. Belum berani juga Pak. Terlalu jauh soalnya mungkin Ya. Burungnya dikhawatirkan stres kan, karena kan di dalam mobil juga kemudian dibungkus jalan ke sana, dikhawatirkan juga stres. Tapi luar biasa dengan perawatan yang intensif khusus dan menghasilkan kicau burung yang luar biasa. Puasa Pak ya. Ya, tapi memang tidak bisa dilihat dari harga. Iya. Jadi dari rasa atau kepuasan itu. Betul. Jadi selama ini hobi merawat burung sehingga menjadi juara. Iya. Berangkat dari hikmah masa pandemi COVID-19 yang nyaris tidak bisa berbuat apa-apa ya. Sahabat Bawaslu, luar biasa. Banyak hikmah ini yang bisa kita ambil terkait dengan merawat burung berkicau. Saya juga baru tahu dan saya akan belajar karena saya di rumah juga punya 2 burung perkutut. Dan Mas Rocky dulu pada tahun 2017 tergabung dengan kami pada saat kami masih Panwas Cup ya. Dan Mas Rocky bergabung dengan kita menjadi salah satu anggota Panwas Cam Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Dan kemudian 2018 terpilih kembali pada saat kami sudah menjadi Bawaslu. Terpilih kembali menjadi anggota Panwas Cam mengawal proses pemilu 2019. Di 17-18 pilkada, di 2019 pemilihan umum ya kan. Nah, banyak tentunya pengalaman yang didapat oleh Mas Rocky pada saat itu. Pengalaman menjadi Panwas Cam, dedikasi, tanggung jawab, kemudian hak dan kewajiban banyak hal, dan juga tentunya suka duka ketika melakukan proses tahapan pengawasan, pencegahan dan penindakan Mas Rocky. Ingin saya dengar ceritanya itu Mas Rocky dari awal ya. Terserah nanti mau cerita yang menarik nanti monggo. Kalau saya Pak terus terang backgroundnya memang bukan dari partai. Iya. Bukan dari orang yang berkecimpung dengan pemilu. Iya, partai politik atau kaitan pemilu lah ya. Jadi saya itu memang murni dari masyarakat umum yang ingin tahu seperti apa proses pemilu itu sendiri. Akhirnya saya melamar dan alhamdulillah pada saat saya menjadi Panwas kecamatan itu luar biasa. Jadi orang melihat kita itu bukan kita yang dulu belum pernah menjabat. Iya. Jadi istilahnya, oh ini loh Panwas Cam gitu. Kok sepertinya pejabat gitu loh. Kita itu padahal pejabat sebetulnya, cuman kan sementara gitu. Jadi terus setelah itu kan sudah masuk menjadi Panwas Cam. Kemudian apa yang bisa didapat pada waktu itu saat menjadi Panwas Cam? Atau mungkin gini, sesulit apa kita melakukan pengawasan pada waktu itu?
Kalau untuk kesulitan jadi lapangan itu sebetulnya selama kita bisa menempatkan posisi di mana kita berada, itu saya rasa tidak ada yang sulit. Yang sulit itu kan kita misalkan ada ada kampanye di daerah tertentu yang mungkin itu sudah melanggar ketentuan-ketentuan kampanye, dan kita tidak berani untuk menegur atau mengingatkan. Nah, itu mungkin yang susah. Tapi selama kita itu berani ngomong, insya Allah orang yang menjadi lawan bicara kita itu pasti nerima. Gitu. Harus berani ngomong, harus berani nyampaikan ya. Betul. Apapun resikonya. Karena bisa jadi mereka tidak tahu, Mas. Betul. Kalau Tidak itu tahu. adalah sebuah pelanggaran. Betul. Berarti kita harus nyampaikan, Pak, itu pelanggaran. Ya. Gitu ya. Jadi harus berani ngomong. Berani ngomong. Dan pernah nggak, Mas Rocky, seperti apa yang disampaikan tadi, pengalaman menyampaikan kepada salah satu peserta atau calon atau apa ya, panitia kampanye? Pernah. Iya. Di daerah Alas Tengah waktu itu. Kebetulan pasangan calon tertentu itu mau mengadakan pertemuan di musola. Nah, setelah itu kami sebagai panwas dan pengawas desa waktu itu bilang ke tuan rumah, kalau bisa jangan di musola, taruh di sebelahnya musola saja. Asal jangan di tempat ibadah. Meskipun di depan rumahnya itu ada tempat ibadah, tetapi pada saat paslon itu berkampanye tidak di dalam musola. Iya. Akhirnya apa yang mereka Alhamdulillah responnya? Beliaunya bilang begini, kita tidak punya halaman luas, Pak. Maksudnya tempat untuk duduk yang luas. Bisa sampean pakai di sebelahnya rumahnya. Kan waktu itu ada halaman lebar kalau katanya orang sini, Tegal, Pak. Iya. Apa itu namanya Tegal kalau dalam bahasanya apa itu? Semacam lahan yang luas. Iya. Yang tidak ditempati, hanya ditempati oleh pohon-pohon. Pohon yang besar. Mangga gitu ya. Okay. Oh iya. Dalam bahasa sininya ada Tegal. Iya, Tegal. Jadi diarahkan Akhirnya diarahkan di sana. Alhamdulillah orangnya mau ya. Dan proses kampanye paslon itu sendiri berjalan lancar. Ya kuncinya hanya kita harus nyampaikan aja ya. Berani ngomong aja. Betul sekali, awalnya kan mereka tidak tahu kalau di musola itu dilarang. Sehingga kita sampaikan menjadi tahu dan paham. Kemudian selanjutnya mereka tidak lagi kampanye di musola. Iya, betul. Akhirnya tahu. Oh gitu ya. Terkait dengan penurunan APK, saya pernah dengar Mas Rocky itu hujan-hujan ya tuh. Ya, waktu itu memang ada instruksi yang menurut saya instruksinya sebetulnya dadaan. Iya. Hari ini harus diturunkan APK-nya. Mungkin sudah diperingatkan berkali-kali, sudah disurati sampai 3 kali. Kita menurunkan itu sebetulnya harus ada pendamping dari Satpol PP. Iya betul. Kalau kita nunggu Satpol PP untuk bisa, rasanya kita yang bakal ditegur oleh seperti biasalah, ya kan. Personel Satpol PP itu kan sedikit. Ya, akhirnya kita sendiri yang turun tangan dengan pengawas desa. Susah, Pak. Terus terang susah kalau menurunkan APK, apalagi yang di atas baliho. Iya, yang besar-besar, tinggi. Ya itu, terus gimana suka dukanya itu? Pas nurunkan malam atau siang? Nurunkannya itu pasti malam gitu. Malam ya. Iya. Hujan juga. Hujan Saya juga. pernah bawa mobil waktu itu, bukan pickup, Pak. Bawa station. Iya. Jadi di dalam itu teman-teman pengawas desa itu, Pak, nggak bisa duduk, Pak, basah. Kita memang basah kuyup posisi. Iya, basah kuyup. Tapi mau gimana lagi? Wong memang ini sudah tugas, ayo sudah selesaikan. Iya. Kita babat habis mulai dari Pantura, dari barat sampai ke timur. Iya, betul sekali. Ya memang ya itu adalah merupakan tugas kita bersama ya waktu itu ya. Tugas harus kita lakukan
dan tidak ada APK yang harus berdiri pada waktu itu, terutama pada saat masa tenang itu kan. Ya, betul. Itu. Jadi luar biasa. Dan Mas Rocky itu adalah Koordif pengawasan. Pada saat pengawasan, perintah yang dilakukan oleh Koordif pengawasan Mas Koilibat pada waktu itu ya, ketika ada peristiwa kampanye atau apa, itu dituangkan dalam apa tuh namanya itu, form A ya. Tidak ada hal yang menarik nggak pada saat pengawasan, sepengalamannya tuh? Ada. Ceritain Mas, biar sahabat Bawaslu tahu juga. Ceritanya itu waktu paslon di Perasan Wetan, itu ini isu atau memang betul-betul ada insiden sungguh, kita tidak tahu. Pada saat proses berkampanye itu ada beberapa oknum mungkin yang melemparkan batu ke tengah-tengah. Terus tengah-tengah peserta kampanye itu. Tengah-tengah peserta kampanye. Dan itu hanya bikinan semata atau memang nggak tahu itu ya, serius, kita tidak tahu. Ya mungkin itu yang apa ya namanya, gencar-gencarnya mungkin. Ya, kemudian apa yang dilakukan teman-teman? Kita kembalikan lagi ke apa namanya? Regulasi. Iya, regulasinya. Kalau memang itu pidana, kita serahkan ke kepolisian. Karena tidak jelas siapa yang melakukan. Iya. Dan yang melakukan siapa juga tidak tahu. Tidak tahu, tidak ketemu. Ya. Ya, itu bagian dari suka duka ya, bagian dari dinamika pengawasan kita. Sahabat Bawaslu, luar biasa panjang sekali. Sebenarnya nggak kerasa ini ya Mas, sudah setengah jam. Dan Mas Rocky, luar biasa banyak ilmu yang saya dapat dan teman-teman sahabat Bawaslu di mana berada tentang bagaimana merawat buruh hingga menjadi juara dan bagaimana pengalaman Mas Rocky menjadi seorang Panwascam. Dan itu adalah suka duka. Yang terpenting adalah menjadi Panwascam, berani ngomong, berani berbicara, menyampaikan regulasi yang benar. Maka setiap kontestan peserta akan memahami dan setelah itu tidak akan melakukan pelanggaran. Itu adalah bentuk dari penjagaan. Sahabat Bawaslu, luar biasa perbincangan kita, dan sebelum saya tutup jangan lupa tonton dan like serta subscribe bagi yang belum, demi terus kita akan melakukan perbincangan pada podcast berikutnya. Luar biasa, dan terima kasih Mas Rocky. Ya, sampai jumpa, ketemu lagi. Tetap semangat, semoga sukses selalu dalam segala hal. Demikian sahabat Bawaslu, dari saya Cak Korip bersama podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan Mas Rocky. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.